Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada season kedua ini kita bisa melanjutkan rangkaian kajian kita yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Al-Imam Syafi'i Karawang. Maka pada season kedua ini kita akan membahas sebuah materi sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan judul mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Mengambil pelajaran dari bayan iltizam asatidah. Bayan iltizam yang dimaksud, yakni bayan iltizam asatidah yang dimaksud tidak lain adalah sebuah upaya sulh perdamaian yang diwujudkan atau yang dilakukan oleh para ulama, yakni membimbing para asatidah, menasehati asatidah, dalam hal ini asatidah yang sering kita sebut dengan asatidah jumhur, untuk membuat kesepakatan sulh perdamaian bersama dengan Al-Ustadz Luqman Ba'abdu Hafidhullah dan asatidah yang bersama dengan beliau untuk segera menyelesaikan muskilah-muskilah dan fitnah yang terjadi di negeri ini. Dan bayan iltizam ini dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Agustus tahun 2021 Masehi. Sehingga kalau kita merunut dari upaya yang dilakukan para ulama dalam bentuk nasihat, bimbingan, dan arahannya kepada salafiyin yang ada di Indonesia, posisi bayan iltizam itu adalah setelah keluarnya wasaya ulama dan sautiyah nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah yang dikirimkan kepada asatidah sebagai jawaban atas data-data yang disampaikan asatidah kepada beliau. Wasaya ulama itu disampaikan oleh Ustaz Abdul Harith hafizahullah pada tanggal 10 Rajab tahun 1442 Hijriah. 10 Rajab tahun 1442. Atau bertepatan dengan 21 Februari tahun 2021. Kemudian
nasihat yang berupa sautiyah dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang diberikan judul nasihat untuk asatidah dan tulabul ilmi di Indonesia, itu pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah. Berarti berapa bulan setelah wasaya ulama? Wasaya ulama tadi Rajab. Kalau nasihat Syekh Bukhari 4 Syawal. Berapa bulan? Nah, Rajab, Rajab, setelah Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar 3 bulanan. Demikian pun dalam Masehinya, Februari, wasaya ulama, kemudian nasihat dari Syekh Bukhari, tanggal 16 Mei. Sekitar 3 bulan. Setelah wasaya ulama, kemudian keluar nasihat Syekh Bukhari. Berupa sautiyah, jawaban atas data-data yang dikirimkan asatidah jumhur kepada Syekh Bukhari, berisi kritikan-kritikan terhadap Al-Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah ta'ala. Baru kemudian pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442. Berarti berapa bulan setelah nasihat Syekh Bukhari? Syawal, ini Dzulhijjah. Kurang lebih 2 bulan kan? Kurang lebih 2 bulan. Sekitar itu keluarlah bayan iltizam. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Seandainya kita memperhatikan isi dari wasaya ulama, kemudian nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang dikeluarkan pada tanggal 4 Syawal tahun 1442 Hijriah, kalau kita benar-benar memperhatikan isinya, kemudian asatidah mau melaksanakan isi dari wejangan-wejangan tersebut, niscaya fitnah yang terjadi, muskilah yang terjadi hingga saat ini, seharusnya setelah wasaya dan ulama dan nasihat Syekh Bukhari tersebut, seharusnya sudah tuntas, selesai. Karena dalam wasaya ulama demikian disebutkan nasihat para ulama untuk bersatu. Semuanya ahlu sunnah, semuanya murid-murid masyayikh, perintahkan untuk bersatu, dan diperintahkan pula untuk memperingatkan channel-channel fitnah yang terus berbicara memanaskan suasana. Nah, demikian pula dalam nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, beliau dengan tegas mengatakan bahwa muakhadat, kritikan-kritikan yang dikirimkan oleh asatidah jumhur kepada beliau tidak layak untuk menjadi sebab terjadinya berbagai macam penyikapan, perpecahan di Indonesia. Dan cara yang dilakukan oleh asatidah jumhur, Syekh Bukhari telah menilai, menghukumi adalah cara yang salah. Hingga beliau di akhir audio mengatakan ma hakada ya Sa'ad turadul ibil. Wahai Sa'ad, tidak seperti itu unta digiring. Jadi cara menggiring unta itu tidak seperti itu. Ini ungkapan digunakan untuk menunjukkan suatu yang keliru, salah dalam penanganan. Sehingga kalaulah kita benar-benar memperhatikan, kemudian mengamalkannya, selesai muskilah. Tidak harus keluar bayan iltizam. Namun nampaknya asatidah jumhur, semoga Allah memberikan taufik, mengembalikan asatidah jumhur dan yang bersamanya benar-benar untuk melaksanakan bimbingan para ulama zahiran wa batinan. Nampaknya tidak
bersungguh-sungguh mewujudkan nasihat-nasihat tersebut. Sehingga fitnah pun terus berjalan. Hingga keluar bayan iltizam yang insya Allah akan kita baca dan kita akan mengambil pelajaran darinya. Dan sekaligus kita bisa menakar, mengukur dari bayan iltizam ini sejauh mana kesungguhan dan kejujuran al-asatidzah jumhur yang membuat bayan iltizam ini. InsyaAllah tadi kita akan baca satu persatu. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Adapun muhadarah ini, kami memilih tema ini dalam rangka untuk menambahkan penjelasan dari sekian banyak bayan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Luqman bin Abdul Hafidhullah, Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Uthman Kharisman, Naam, Ustaz Ruwaifi, Ustaz Hamzah, dan yang lainnya. Ketika menjelaskan bagaimana terjadinya fitnah ini. Kami melihat penjelasan-penjelasan tersebut sudah sangat-sangat mencukupi bagi orang yang mau memahami dengan baik duduk perkara fitnah ini. Karena yang disampaikan adalah menyertakan data-datanya, fakta-faktanya, dan juga bimbingan dari para ulama yang telah diberikan kepada salafin di Indonesia terkait muskilah terakhir. Sehingga kami memposisikan bahwa muhadarah ini sebagai tambahan penjelasan. Sekedar untuk menambahkan sedikit. Lantum ingin mengetahui secara rincian, insyaAllah untuk bisa dapatkan dari audio asatidzah tadi, hafidhahumullah jami'an. Kenapa? Karena kami melihat di sini ada hal yang sangat penting. Karena bayan iltizam ini dibuat oleh asatidzah jumhur. Dan di dalamnya asatidzah jumhur betul-betul yuqirruna, mengakui sesuatu yang diucapkan dan dituliskan oleh mereka. Bahkan kami melihat bayan iltizam ini menjadi sebuah wa'ad, janji. Maka ketika kita mendapati setelah itu hal-hal yang berbeda dari sikap-sikap asatidzah jumhur yang bersamanya, sebuah pertanyaan besar, kenapa? Ada apa? Kenapa menyelisihi janji-janji yang telah ditulis di dalam bayan al-iltizam? Dan sekaligus kami sampaikan tadi bahwa hal ini pula untuk menakar. Kita bisa mengukur apakah benar asatidzah jumhur dan yang bersamanya ini sungguh-sungguh dalam mewujudkan nasihat para ulama zahiran wa batinan. Barakallahu fikum. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kami dan kepada ikhwah yang mendengarkan, kita akan memulai untuk membaca dan memperhatikan satu persatu dari apa yang tertera dalam bayan iltizam. Kita baca. Disebutkan dalam bayan iltizam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa ba'd. Setelah mukadimah dengan basmalah dan hamdalah serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka asatidah, asatidah jumhur yang menulis dari iltizam ini, nanti kita akan membaca siapa saja. Mengatakan dalam ayat iltizam, setelah itu wa ba'du, dan kemudian faminan ni'ami allati an'amallahu biha alaina. Jadi mungkin untuk lebih menambahkan, untuk memudahkan dalam memahami, kita sebutkan dulu bahwa bayat iltizam ini yang akan kita baca ditulis oleh, kita lihat di belakang, yakni ditulis pada hari Sabtu, dibuat pada hari Sabtu tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442 yang bertepatan dengan 7 Agustus tahun 2021 Masehi. Abna'ukum, karena bayan iltizam ini ditujukan kepada tulisan ini, diperlihatkan dan dikoreksi oleh siapa? Syekh Abdullah bin Abdul Bukhari hafizahullah. Abna'ukum, yang pertama al-akh Muhammad bin Umar As-Sawaid, al-akh Usama bin Faisal Mahri. Ke bawah atau ke kiri? Biasanya ke kiri dulu. Baik, kita ke kiri dulu misalnya. Al-akh Muhammad bin Umar As-Sawaid. Kemudian al-akh Abdul Somad bin Salim Bawazir. Al-akh Usama bin Faisal Mahri. Al-akh Syafruddin. Al-akh Abdul Jabbar. Al-akh Afifuddin. Al-akh Qamar Zainuddin. Berapa semuanya? Ada asatidah ini? 7. 7 nama asatidah. Waffaqahumullah, semoga memberikan taufik dan mengembalikan mereka ke bimbingan para ulama dan melaksanakannya zahiran wa batinan. Kita baca, wa ba'du faminan ni'ami lati an'ama Allahu biha alaina. Maka di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan alaina kepada kami, an arsyadana wa wajjahana ulama'una wa masyaikhuna. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kami, kata asatidah tadi yang namanya sebutkan, Ustaz Muhammad dan yang lainnya, bahwa di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kami, an arsyadana wa wajjahana ulama'una wa masyaikhuna, yakni para ulama kami dan para masyayikh kami dalam membimbing kami, telah mengarahkan kami. Jadi ini ikrar, pengakuan bahwa nasihat dan bimbingan, pengarahan para ulama asatidah mengatakan bahwa ini adalah nikmat, anugerah. Nah, barakallahu fikum. Semoga benar-benar apa yang diucapkan di sini betul-betul diwujudkan. Qala kama anna minan ni'ami an yuwaffiqana Allah ta'ala li istijabati tawjihatihim as-sadidati wala siyama fi ayyamil fitan. Sebagaimana bahwa di antara kenikmatan tersebut Allah memberikan taufik kepada kami. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kami untuk menyambut, memenuhi
mengikuti taujihatihim, bimbingan pengarahan mereka. Ini maksud bimbingan mereka siapa? Bimbingan para masyayikh, para ulama. As-sadida, bimbingan mereka yang lurus. Saya mengakui bahwa bimbingan ulama itu bimbingan yang bagaimana? Walasiyama fi ayyamil fitan. Apalagi di hari-hari banyak terjadi fitnah. Masya Allah. Ini kalimat zahir, ini kalimat itu bagus sekali. Ya tidak? Nah, namun apakah hal ini benar-benar dipraktikkan? Nanti kita akan lihat. Apakah benar-benar kalimat ini diwujudkan? Ikrar, pengakuan secara lisan bahwasanya bimbingan para ulama adalah nikmat yang besar. Dan termasuk nikmat hal tersebut, Allah memberikan taufik untuk bisa mengijabah, memenuhi, melaksanakan bimbingan para ulama yang lurus. Nah, berarti saya tidak mengakui ketika ada salafiyin, ahlu sunnah, murid-murid para ulama, mereka melaksanakan taujihat para ulama, itu adalah taufik dari Allah, kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian, fatalbiyatan lima wajjahuna fima yahsulu minal masyakil ar-rahinati wa hifadhan ala sum'ati hadhihi da'wati nahnu naltazimu biidnillahi bil umuri taliyati. Talbiyatan, dalam rangka talbiyah, menyambut, Masya Allah, terhadap apa yang telah dibimbing, diarahkan oleh para ulama kepada kami. Talbiyatan, menyambut. Fima yahsulu, dalam peristiwa atau perkara yang yahsul terjadi, berupa masyakil, muskilah-muskilah. Wahifadhan, dan juga dalam rangka untuk menjaga ala summati hadi dakwah, menjaga nama baik dakwah ini, dakwah salafiyah. Maka kami beriltizam, kami betul-betul berkomitmen. Apa komitmen itu? Betul-betul berazam, komitmen, siap, gitu kan? Ini kan wa'ad, janji kan? Kami beriltizam, kami berkomitmen. Biidnillah, dengan izin Allah, kami berkomitmen untuk melaksanakan perkara-perkara berikutnya. Nah, duhai, sekiranya hal ini benar-benar diwujudkan, maka fitnah ini tidak akan terus berlarut-larut. Lihat kalimat tadi, saya berhenti sejenak. Lisannya asatidah dalam bayan iltizam ini yang kemudian dituliskan oleh mereka, mengakui bimbingan para ulama adalah nikmat, dan mengakui, mengijabah, yakni memenuhi, mengikuti bimbingan mereka adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tidak melakukan bimbingan dan nasihat para ulama, min alamat dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asatidah pun menyatakan akan berkomitmen, berjanji untuk benar-benar akan berpegang teguh, akan melaksanakan perkara-perkara berikut ini dalam rangka menyambut bimbingan dan nasihat para ulama tersebut. Yang pertama, saya tidak menyebutkan
tarku asbabil furqati. Tarku asbabil furqati. Hifadhan ala jam'il qulubi ala al-haq. Meninggalkan sebab-sebab perpecahan dalam rangka untuk menjaga bersatunya hati-hati, yang dimaksud hati-hati Ahlussunnah Salafiyin alal haq, di atas kebenaran. Masya Allah. Meninggalkan sebab-sebab perpecahan dalam rangka untuk menjaga persatuan hati-hati Salafiyin di atas persatuan. Berarti dalam poin pertama ini, al-asatidzah jumhur yang tadi nama-nama yang kita sebutkan, yang menandatangani bayan iltizam ini, yaitu Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid, dan yang lainnya yang tadi kita sebutkan, Ustaz Usama Mahri, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Syafruddin, Ustaz Abdul Jabbar, Ustaz Afif, Ustaz Qamar, beriltizam, berkomitmen akan meninggalkan sebab-sebab perpecahan dalam rangka menjaga hati-hati Salafiyin, persatuan hati Salafiyin di atas Allah. Nah, Allah musta'an, sebuah kalimat yang sangat bagus, sehingga maka Syekh Bukhari pun menyetujui. Mau kita lihat apakah hal ini dilakukan oleh Asatidzah. Bahwa Asatidzah jumhur berkomitmen akan meninggalkan sebab-sebab perpecahan. Apa sebab perpecahannya? Apa sebab-sebab yang akan menimbulkan perpecahan? Apa di antaranya? Allah musta'an. Kalau Syekh Bukhari hafizahullah ta'ala, beliau telah menyebutkan dan menguatkan di Majlis Madinah bahwa sebab-sebab muskilah perpecahan di fitnah terakhir di Indonesia ini adalah hududun nafs. Begitu kan? Nah, beliau menguatkan di majlisnya di Madinah di hadapan para asatidz. Masalah-masalah ketersinggungan pribadi. Nah, ini kata beliau melihat. Allah musta'an. Namun, apakah benar asatidz telah meninggalkan ini? Kami memiliki sebuah informasi dan data bahwa di antara sebagian atau mudarisin ada yang menanyakan kepada salah satu asatidzah yang tercantum namanya di sini. Apakah memungkinkan terjadi persatuan lagi? Apa jawabannya? Di antara jawaban salah satu asatidzah yang tercantum namanya di sini, sulit bersatu lagi, asatidzah sudah terlanjur sakit hati. Nah, asatidzah sudah terlanjur apa? Sakit hati. Dan ucapan salah seorang asatidzah yang tertulis namanya di sini, itu betul-betul dikuatkan dengan komentar-komentar, tulisan-tulisan ikhwan, bahkan mungkin channel-channel fitnah. Seiring, antum pernah di masa-masa fitnah ini kan pernah melihat bagaimana mereka membuat ungkapan bagaikan paku yang sudah ditancapkan di kayu. Ketika paku itu dicabut, pasti ada apa? Kasih. Ini kan
Masih ingat nggak? Itu kemudian antum pernah melihat kertas yang di apa? Dikepal di mas-mas, kemudian sulit untuk kembali rapikan. Nah, lihat. Seiring apa yang disebutkan oleh al-asatidzah dengan yang diungkapkan oleh ikhwah, juga bahkan ini disebutkan di dalam channel-channel fitnah, menunjukkan bahwa persatuan para asatidzah, yakni asatidzah jumhur dengan asatidzah yang bersama Ustaz Lukman, ada suatu hal yang sulit. Sudah terlanjur sakit hati. Nah, subhanallah. Padahal dalam bayan iltizam ini lihat, sudah beriltizam, naltazimu, kata Asad. Kami berkomitmen. Berarti apapun sebab perpecahan, setelah berkomitmen akan apa? Ditinggalkan kan? Lihat kalimatnya bagus. Tarku asbabil furqati hifadhan ala jam'il qulubi ala al-haq. Meninggalkan sebab-sebab perpecahan. Nah, sebab-sebab perpecahan. Dalam rangka menjaga persatuan hati-hati di atas al-haq. Alasannya Masya Allah. Berarti persatuan salafiyin di atas al-haq, ini satu yang harus diutamakan ya. Allahul musta'an. Tetapi ternyata bagaimana pelaksanaan? Allah kemudian yang diangkat-angkat adalah hududun nafs. Nah, dan Syekh Bukhari mengatakan bahwasanya sebab fitnah ini adalah hududun nafs dengan menguatkan ketika di majlis di Madinah setelah melihat apa yang disampaikan pula saat tidak di sana terhadap Ustaz Lukman. Bagaimana mungkin antum telah mendengar dalam audio penjelasan Ustaz Lukman atau Ustaz Abdul Haq. Mengutarakan permasalahan-permasalahan yang saya melihat, subhanallah, ini apa? Ini hududun nafsi. Dan pertanyaan, dengan apa yang disebutkan asatidzah di sini, naltazimu biidnillahi bil umur taliyah. Kami berkomitmen untuk menjalankan perkara-perkara berikut ini. Pertanyaannya, apakah asatidzah mewujudkan poin pertama dari bayan iltizam? Anda tanya, mewujudkan tidak? Sebab fitnah ini hududun nafs. Seharusnya ketersinggungan, sakit hati, itu kan yang sudah dikebelakangkan. Mungkin fulan pernah berbuat salah kepada saya. Nah, tapi masih ahli sunnah, masih salafiyin, masih di dalam dakwah dan upayanya. Ya sudah. Kalau saya memperturutkan sakit hatinya, rusak dakwah ini kan. Dari untuk menjaga persatuan salafiyin, persatuan dakwah ini, maka sudah sakit hati saya kebelakangan. Saya maafkan pula. Ini kan harusnya demikian. Kalau melihat pada poin pertama, tarkul asbabil furqah. Semua yang akan menjadi sebab perpecahan akan ditinggalkan. Nah, Allah musta'an. Maka kami melihat dengan kenyataan yang ada bahwa janji asatidzah jumhur yang tertulis namanya di sini untuk menjalankan poin pertama ini, wallahi sampai saat ini belum diwujudkan. Kami masih menunggu asatidzah untuk benar-benar mewujudkan poin pertama. Yang ini adalah ucapan siapa ini? Ucapan siapa? Asatidzah kan? Yang dibuat asatidzah cuma janji ini. Allah musta'an. Poin kedua, bahwa asatidzah berjanji beriltizam untuk melaksanakan perkara-perkara berikut ini. Nomor 2, qala nad'u ikhwanana jami'an ila at-ta'akhi wa fathi safhatin jadidatin wa madli yaddi litta'awun
'alal birri wat taqwa wa kadzalika namuddu lahum yadas sulhi bil kaffi 'anil khawdi wat ta'ni linughliqa biha abwabal fitani wal mutarassidina li hadhihi da'wati salafiyati. Rasa tidak dalam poin kedua beriltizam untuk apa? Berkomitmen untuk apa? Berjanji untuk kami mengajak, menyeru saudara-saudara kami jami'an semuanya. Perhatikan. Berarti dalam poin kedua ini akan mengajak kepada semua ikhwah salafiyin, bukan hanya kepada sebagian pihak kan. Baik yang ada salafin yang berada di pihak asatidah jumhur maupun salafin yang berada di pihak bersama Ustaz Luqman Ba'abdu hafizallahu taala. Nah, berarti dalam poin kedua ini asatidah jumhur akan mengajak saudara-saudara kami semuanya ila at-ta'akhi, mengajak kepada apa? Untuk at-ta'akhi, bersaudara. Wa fathi safhatin jadidah, dan membuka lembaran baru. Masya Allah. Bersaudara, dan kita buka lembaran baru. Yang kemarin, sudahlah. Kemarin kita lupakan. Kita saling memaafkan di antara kita. Kekhilafan di antara kita. Sekarang buka lembaran baru yang putih. Nah, tidak ada lagi istilah apa? Papan yang sudah ditancapkan paku, kertas yang sudah diremas-remas sehingga sulit rapikan kembali. Kalau sebenarnya, kalau jawabannya akal-akalan, ya mudah sekarang. Ya, papan yang sudah ditancapkan paku mudah sekarang, tinggal dikasih apa? Allahu Akbar. Dengan teknologi yang ada bisa. Atau misalnya karena membuka lembaran baru, ya sudah, ganti kayunya kan gitu. Mudah. Demikian pula kertas yang sudah didaur ulang bisa jadi kertas lagi kan? Atau ganti kertas yang baru. Kan di sini lembaran baru. Ya sudah, lembaran itu ya buang yang sudah rusak. Nah, subhanallah, seruan ajakan yang bagus. Dan ini yang diucapkan dan dituliskan oleh siapa? Asatidah jumhur ini. Ini bukan kalimat anak ya. Anda membaca apa yang disebutkan dituliskan asatidah jumhur dalam bayan iltizam. Mengajak semua ikhwah. Kalau misalnya ada yang menafsirkan, enggak, maksudnya ikhwah yang bersama asatidah jumhur. Misalnya. Jadi kami enggak termasuk. Ya enggak, berarti kalau seperti itu kalian sudah menganggap bukan ikhwah. Kalau tidak menganggap ikhwah, sementara Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau kalian tidak menganggap kami sebagai ikhwah, sebagai saudara, lalu dianggap sebagai apa? Kalau ada yang menganggap, oh ini tujuannya untuk yang bersama kami saja misalnya. Tidak. Kalau tidak dianggap ikhwah, salafiyin yang bersama dengan Ustaz Luqman, berarti baru kalau itu dianggap, mungkin dianggap sudah keluar dari apa? Manhaj salafiyah, atau lebih parah dari itu, khawatir apa? Karena bukan yang ikhwah, bukan kaum muslimin. Tentu ini tidak. Seandainya ada yang mengatakan apa? Bahwa ini ditujukan hanya kepada pihak yang bersama asatidah jumhur. Ya, ini tidak terlihat dalam kalimat ini. Yang nampak dalam kalimat ini hanya berusaha menepiskan, jangan sampai ada yang membuat syubhat tadi. Nampak dari kalimat ini kepada ikhwan dan jami'an. Asatidah bermaksud semua salafin, termasuk yang ketika itu tidak bersama asatidah jumhur kan gitu. Ini yang kami pahami dari kalimat asatidah. Untuk bersatu, bersaudara dan membuka lembaran baru. Bahkan ditambahkan lagi wa maddil yadi, dan untuk mengelurkan tangan, menjulurkan tangan, litta'awun, untuk tolong menolong, alal birri wat taqwa. Wa kadzalika namuddu
yada sulhi. Demikian pula kami asatidah, kami memanjakan, mengulurkan kepada mereka seluruh ikhwah ini, menjulurkan kepada mereka tangan perdamaian dengan cara menahan dari al-khawd dan ta'an, linughliqa biha abwabal fitan, supaya kita menutup dengannya pintu-pintu fitnah, dan juga menutup al-mutarassidin, orang-orang yang sedang membidik dakwah ini. Kan ada orang-orang ahli fitnah melihat kalau terjadi perpecahan, perselisihan, mereka masuk untuk semakin merusak. Masya Allah. Sebuah kalimat yang sangat bagus. Masya Allah. Janji yang sangat bagus. In sadaqah. Kalau jujur dan betul-betul diwujudkan. Kita lihat. Apakah janji ini diwujudkan atau tidak? Anda memiliki salah satu bukti yang menunjukkan apakah ini sungguh-sungguh atau tidak. Yang Anda mendapatkan langsung. Nah, jadi setelah barakallahu fikum tersebarnya bayan iltizam ini, tadi tanggal berapa bayan iltizam? Masehinya tanggal berapa? tanggal 7 Agustus tahun 2021. 7 Agustus tahun 2021. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2021. Berarti lewat berapa hari? Bayan iltizam dikeluarkan tanggal 7. Kemudian tapi penandatanganan sebagai jawaban dari Ustadz Lukman dan yang bersamanya tanggal berapa? 19 Agustus. Berarti kan penyebarannya tentu dilakukan setelah penandatanganan asatidah dari Jember kan? Nah, walaupun dari Jumat tadi membuatnya tanggal 7. Jadi penyebaran tentu setelah tanggal 19 atau tanggal 19 itu kan. Berarti hanya selang 2 hari dari tanggal 19 tersebarnya bayan iltizam, selang 2 hari saja, tanggal 21 Agustus tahun 2021, Ana mencoba mengirimkan surat pribadi melalui WA kepada salah satu asatidah yang tercantum namanya di sini, yaitu kepada Al-Ustadz Abdul Somad Bawazir. Nah, Anda sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kenapa Anda mengirim kepada beliau? Karena dalam fitnah ini beliau pernah telepon Anda secara khusus di awal fitnah. Beliau menjelaskan kepada Anda ketika itu dalam peneleponannya, beberapa hal terkait fitnah ini. Terjadi dialog antara kami. Maka apa mengirimkan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Ana sangat bersyukur kepada Allah dan sangat berbahagia dengan tersebarnya bayan terbaru dari asatidah semuanya. Bayan iltizam, selang 2 hari tersebar bayan iltizam. Jazakumullah khairan Ustaz atas segala upaya yang telah dilakukan oleh asatidah semuanya. Ana mohon maaf jika selama ini ada kesalahan kepada Ustaz. Semoga Allah membalas kepada asatidah semuanya dengan kebaikan yang banyak. Dan semoga Allah menjaga asatidah semuanya dari segala kejelekan. Serta semoga Allah mempersatukan salafiyin di atas manhaj yang mulia ini. Uhibbukum fillah ya Ustaz. Nah, ini anak mengirimkan beliau pada tanggal 21 Agustus tahun 2021. Alhamdulillah ini sudah centang biru 2. Itu bagi apa maknanya? Terbaca. Namun qadarullah wa masya'af sampai sekarang tanggal berapa? Sampai sekarang ini sudah bertahun-tahun belum ada jawab. Nah, sekarang kita lihat poin kedua tadi. Sebuah kalimat yang sangat bagus dan manis.
diucapkan dan dijanjikan oleh Asatidah untuk apa? Membuka lembaran baru, mengajak kepada semua saudara-saudara kami semuanya bersaudara, membuka lembaran baru, bahkan menjulurkan tangan kan, untuk ta'awun, untuk perdamaian, begitu kan? Nah, yang terbayang oleh Anda ketika membaca ini, seakan-akan Asatidah sekarang sudah Pak, ayo, kan menjulurkan tangan kan? Yang terbayang. Ya Anda langsung sambut kan? Ya karena tempatnya jauh, maka Anda via WA dulu. Barangkali kalau Anda sambutan, mungkin kita bisa apa? Tazawur kan begitu. Anda sambut. Wah, kita sudah melakukan tangan. Ya sudah kita sambut. Set. Ternyata tangan yang dijulurkan entah apa yang dijulurkan. Tidak ada sambutan. Nah kalau benar-benar Asatidah yang ada di sini, termasuk beliau, semoga Allah memberikan taufik. Sadabus Somad, semoga memberikan taufik. Saya sungguh-sungguh beriltizam melaksanakan janji yang disebutkan di sini. Mudah kan? Walaupun sedang mungkin sibuk ataupun misalnya ada pekerjaan lain, sebutkan dengan ringkas saja. Alhamdulillah, jazakumullah, insyaallah semoga kita bisa bersatu kembali. Atau yang semisal ini kan sudah cukup. Jadi kan ada sambutan. Wala ini salam tidak dijawab. Anda sudah berusaha lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya beliau menjawab misalnya, Anda sakit hati sama antum ya Aba Jundi misalnya. Kan sudah bilang membuka lembaran baru. Misalnya anggap ada ucapan Anda yang ketika fitnah dianggap mungkin menyakiti Asatidah. Kan begitu. Yang namanya mungkin fitnah kadang terjadi ketegangan. Bukankah Asatidah di sini sudah akan membuka lembaran baru dan menjulurkan tangan perdamaian? Lalu kenapa salam tidak dijawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya bagaimana? Wajib. Bahkan Anda menyebutkan di akhir tulisan Anda kepada beliau, uhibbukum fillah. Aku mencintai engkau ya Ustaz karena Allah. Tidak ada jawaban pun. Sehingga wajar, ini yang Anda dapatkan. Tentu ini didapatkan pula oleh siapa? Ustaz Lukman, dan Asatidah yang lainnya. Insya Allah mereka memiliki data-data tentang ini. Ini hanya menyampaikan apa yang Anda ketahui. Data-datanya. Barakallahu fikum. Kalau misalnya memang sungguh-sungguh mewujudkan poin kedua ini, seperti yang tertulis dan dijanjikan di sini. Insya Allah intahatil fitnah. Fitnah selesai. Lembaran baru kan. Sudah nggak usah lagi ada sakit hati, nggak ada lagi. Sudah. Maka kami katakan, wahai Asatidah, sejauh mana kesungguhan dan kejujuran dalam mewujudkan apa yang telah antum tuliskan dalam bayan iltizam. Baik. Kita masuk poin 3. Poin ketiga, al-jiddu wal-ijtihad fi tarbiyati wa da'wati wa tawjihin nasi ilal khair. Bersungguh-sungguh, serius dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tarbiyah dan dakwah serta membimbing mengarahkan manusia kepada kebaikan. Pada poin ini, ya semoga diwujudkan. Barakallahu karena poin ini apakah terjadi fitnah ataupun tidak terjadi fitnah tentu sudah menjadi keharusan. Sekarang tinggal pembuktiannya. Apakah benar-benar kita akan bersungguh-sungguh dalam tarbiyah di ma'had-ma'had kita dan dalam rangka berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan, bukan malah membukakan perkara-perkara kepada manusia yang akan menjadi sebab mereka mencela dakwah ini. Kan begitu seharusnya. Sungguh-sungguh bagaimana sudahlah fitnah ini jangan sampai membuat kita akhirnya berhenti dari tarbiyah, dari dakwah, dari membimbing manusia kepada kebaikan.
Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah. Kami melihat poin ketiga ini, kesungguhan dalam tarbiyah dan dakwah dan membimbing manusia kepada kebaikan, ini pula berkonsekuensi kepada apa? Dalam memberikan keteladanan kepada kaum muslimin untuk tidak lagi menunjukkan fenomena-fenomena perpecahan di hadapan kaum muslimin. Namun betul-betul bersungguh-sungguh serius dalam dakwah. Allahul musta'an. Baik, kita masuk ke poin keempat. Qala wa nansahu ashabal qanawati al-majhulati wa ghairaha alladhina yakhuduna fil fitnah wa yuhatiruna fiha nansahuhum bil kaffi wal hadfi wa iglaqi jami'i qanawatihim bima fiha. Kami nasihati kepada pemilik qanawat al-majhulah, channel-channel majhul. Nah, siapa di antaranya ketika itu? Yang banyak berbicara tentang fitnah. Jursela, ya kan, di awal Jursela ini. Nah, apa lagi? Dulu. Cepit. Nah, jejak fitnah. Nah, kami menasihati kepada pemilik qanawat, channel-channel majhulah. Dan selain mereka, yang selain majhul berarti. Alladzina yakhuduna, yang mana mereka telah khawd ini. Dan terus berbicara dalam fitnah dan melakukan muhatar. Yuhatiruna fiha. Perdebatan. Jidal. Di qanawat-qanawat tersebut. Wa nansabuhum bil kaffi wal hadfi wa ighlaqi jami'i qanawatihim bima fiha. Kami menasihati mereka untuk kaf, sudah menahan diri. Wal hadf, bahkan membuang, menghapus dan menutup semua channel-channel mereka dengan segala apa yang ada di dalamnya. Bagus tidak? Bagus sekali, Masya Allah. Bahkan setelah itu asatidah mengatakan, wa nahnu natabarra'u awalan wa akhiran min jami'i tilkal qanawati min ayyi tarafin kana wala alaqata lana bihim min qablu wa min ba'd. Kami berlepas diri sejak awal dan akhir dari semua channel-channel tersebut. Channel majhul yang membuat fitnah dari pihak manapun pula. Kami berlepas diri. Maksudnya channel majhul yang mungkin membela, saya tidak kelihatan, saya juga, atau channel majhul mungkin kalau andainya, atau kanawat-kanawat yang walaupun tidak maju yang membela kepada Lukman gitu kan. Kami berlepas diri sejak dulu hingga sejak awal sampai terakhir. Dan tidak ada alaqah, tidak ada keterkaitan dengan kami qanawat-qanawat tersebut. La alaqata lana, kami tidak memiliki hubungan bihim dengan mereka min qablu min ba'du, sebelumnya maupun setelahnya. Masya Allah. Poin yang sangat bagus. In sadaqa, kalau jujur dan benar-benar diwujudkan. Sekarang kami akan menyampaikan sebuah data, sebuah informasi untuk menakar hal ini, mengukur apa yang disebutkan asatidah pada poin keempat bayan iltizam, yakni informasi ini disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Wahab Lumaila. Di mana beliau? Di Ambon, hafizahullah ta'ala. Bahwa di awal-awal fitnah, sebelum keluarnya wasaya ulama. Saya ulama tanggal berapa tadi? Kalau Masehinya
21 Februari 2021. Jadi sebelum munculnya ini. Berarti sekitar tahun 2020. Karena fitnah ini kan mulai pada tahun 2020. Sekarang sudah hampir 5 tahunan kan. Nah, sebelum munculnya wasaya ulama, ini kan dampak kita kerasa kemana-mana. Menyebar sikap, bagaimana terjadi perpecahan, nah, pemberhentian dari tugas-tugas, pengambilan aset-aset, kan terjadi di mana-mana. Orang-orang, nah, para mudaris kemudian diberhentikan, anak-anaknya dicabut dari mana? Ma'had-ma'had terjadi. Nah, yang Syekh Bukhari hafizahullah ta'ala menasihati dalam sautiyahnya, nah, bahwa hal ini tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan hal ini. Mu'akhadat yang dikirimkan dalam saat itu. Jadi belum menyalahkan terjadinya penyikapan, pemberhentian, pemecatan, pencabutan anak-anak dari ma'an-ma'an mungkin yang dianggapnya bersama Ustaz Lukman atau dari Mahajub. Disalahkan. Ini bukan perbuatan atau sikap yang benar. Namun terjadi ketika itu. Hingga dampaknya terjadi pula kemana? Imbasnya ke Ambon kan. Namun alhamdulillah ketika itu Ustaz Abdul Wahab Lumaila hafizallah dan asatidah yang ada di Ambon ketika itu memiliki sebuah upaya yang kami melihat sangat bagus. Mereka berkumpul, bermusyawarah. Nah, melihat gejolak yang ada di luar Ambon kan. Ini harus menjaga. Demikian tugas seorang da'i. Harus melindungi salafin kan begitu. Nah, berkumpul asatidah di sana di Ambon. Kemudian membuat satu kesepakatan dan sebagai bentuk nasihat kepada salafin di sana. Ini kesepakatan pertama kata beliau Ustaz Abdul Wahab Lumaila. Naam bersama asatidah di sana. Karena ini beliau menyebutkan terjadinya sebelum wasaya ulama. Nah, dalam kesepakatan tersebut, kata beliau, ada poin-poin penting. Setidaknya ada 3 yang beliau sebutkan. Yang pertama, bahwa kami, asatidah, di Ambon dan sekitarnya, ini secara makna, menasehatkan kepada salafiyin yang ada di Ambon dan sekitarnya, untuk, ini memperingatkan salafiyin yang ada di Ambon dan sekitarnya, untuk apa? Jangan mendengar, jangan membaca channel-channel majhulah tadi, channel-channel fitnah, yaitu Jursela CS disebutkan, kata beliau. Hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa asatidz Ambon menasehati ikhwah salafin di Ambon dan sekitarnya untuk tidak berbicara tentang fitnah yang terjadi hingga datangnya penjelasan bimbingan para ulama. Jadi kan ini sebelum terjadi wasaya. Anda sedang menunggu ini, tenang. Ini sikap yang bagus kan? Kan masih, suasana masih membingungkan kan? Nah, bagaimana sikap yang benar? Masya Allah sikap yang benar ini. Sudah tenang, jangan bicara. Tunggu bimbingan ulama. Kan begitu, bagus. Poin ketiga kata beliau, hafizahullah, bahwa kami menasihati kepada salafi yang ada di Ambon dan sekitarnya, ini kami sampaikan secara makna, untuk tetap menjaga ukhuwah seperti sedia. Bagus tidak? Bagus, Masya Allah. Semoga Allah membalas kebaikan kepada beliau, Sadaq Lumaila, dan asatidah yang ada di sana. Subhanallah, kata beliau, ini terjadi, kemudian dibacakan oleh salah satu ustaz di sana, yaitu Ustaz Abu Farhan. Yang ada di Ambon. Di hadapan salafiyin di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kampung Muhajirin kan. Ya. Nah, sampaikan itu. Itu selesai, kata beliau, kurang lebih sekitar jam 7 malam. Selang berapa jam setelah itu, kata beliau, kurang lebih jam 12 malam waktu Ambon. Sini berarti jam berapa di Jawa? Jam 10. Nah, jam 12 waktu Ambon, beliau mendapatkan telepon dari salah seorang asatidah. Yang kami sebutkan namanya karena ini informasi dan data
yaitu Al-Ustadz Ayyib Syafruddin, menelepon kepada Ustadz Abdul Wahab Lumaila, yang di dalam penelponan tersebut beliau meminta agar poin kesepakatan asatidah Ambon dan untuk Salatin Ambon dan sekitarnya, poin pertama yaitu poin yang di sana ada mentahdir, memperingatkan Ikhwan Salatin dari channel Jursela CS, meminta poin itu dihapus atau diganti. Ini permintaan beliau. Ustaz Abdul Wahab menyampaikan bahwasanya apa alasannya? Nah, ini kan kesepakatan kami asatidah di Ambon untuk Salatin ada di sini. Apa alasannya? Kata Ustaz Ayyib sebagaimana penuturan Ustaz Abdul Wahab ketika itu, bahwa sudah ada pembicaraan dengan sebagian asatidah di Jawa bahwa poin itu harus dihapus, namun tidak menyebutkan siapa-siapa. Beliau bertanya lagi, ya kenapa alasannya? Kenapa harus dihapus? Ini kan bagus memperingatkan Jursela kan. Bahkan ternyata poin ini benar keluar dalam wasaya ulama kan. Bahwa channel-channel itu harus diperingatkan, ditahdirkan begitu. Lalu kata Ustaz Abdul Wahab Lumaila, Ustaz Aib Syafruddin mengatakan, alasannya jangan-jangan pada Jursela atau di dalam Jursela itu ada ulamanya. Perhatikan, jangan-jangan kata Ustaz Aib, kenapa dia peringatkan? Dan bisa jadi di channel itu ada apa? Ada ulamanya. Lalu kata Ustaz Wahab Lumaila mengatakan, ini kan kesepakatan kami asatidah di Ambon untuk Salafiyin yang ada di Ambon dan sekitar, bukan untuk yang di luar. Dan kami bertanggung jawab dengan ini. Seandainya ternyata nanti yang kami keluarkan salah, bahwa Jursela itu benar, dibenarkan oleh para ulama, kata Ustaz Wahab Lumaila, kami akan siap, akan rujuk. Tapi saat ini kesepakatan kami. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Lihat. Ini tadi lebih selang berapa jam itu? Jam 12. Ternyata yang ditelepon, kata Ustaz Abdul Wahab Lumaila, bukan hanya beliau. Kalau kepada beliau, yang telepon Ustaz Ayyib Syafruddin. Kemudian juga salah satu ustaz di sana disebut dengan Ustaz Ismail. Disebut Ustaz Ismail yang berkacamata. Itu ditelepon pula. Karena menyampaikan kepada Ustaz Ismail, menyampaikan kepada Ustaz Abdul Wahab bahwa Ustaz Ismail mendapatkan penelponan dari 3 asatidah yang berada di Malang, yang nama-namanya tercantum dalam bait iltizam ini, yaitu Ustaz Usama Mahri, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ahmad Khadib, menelepon ke Ustaz Ismail yang ada di Ambon. Apa isi penelponan tadi? 2 poin penting. Pertama, sama dengan permintaan Ustaz Aib kepada Ustaz Abdul Wahab, hapuskan poin tentang mentahdir Jursela. Yang kedua, audio penyampaian nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Farhan melalui radio Siar Tauhid ya, yang ada di Ambon itu, jangan disebarkan di luar Ambon. 2 permintaan. Berarti ada kesesuaian antara penelponan Ustaz Ayyib dengan penelponan 3 asatidah Malang tadi, yang pertama namanya di sini, 2 di antara itu Ustaz Usama dan Ustaz Abdul Somad kepada Ustaz Ismail. Yang kemudian ternyata Ustaz Abu Farhan yang membacakan hasil kesepakatan tersebut juga menyampaikan kepada Ustaz Abdul Wahab Lumaila hafizahullah bahwa ternyata Ustaz Abu Farhan beliau juga ditelepon oleh Ustaz Usama Mahri dengan permintaan yang sama, yaitu apa? Menghapuskan poin kesepakatan yang di sana mentahdir channel Jursela CS. Sebuah pertanyaan besar. Ada apa? Ada apa? Nah, kenapa sebuah kesepakatan yang bagus, bahkan ternyata setelah itu sesuai dengan apa yang difatwakan para ulama untuk mentahdir mereka,
Demikian pula dikuatkan oleh Syekh Bukhari. Nah, bahayanya channel-channel ini. Maka Syekh Bukhari memberikan istilah apa? Wawgoiyun, kan begitu. Ngaco. Nah, ada apa alasan? Alasan tidak meminta supaya tahzir kepada jurusela itu dicabut. Nah, sementara dalam poin bayan iltizam nomor 4, asal tidak mengatakan nahnu natabarra'u awwalan wa akhiran min jami' tilka qanawat min ayyi tarafin kana wala alaqata lana bihim min qablu wa min ba'du. Tidak ada. Kami berlepas tangan, tidak ada kaitan sama sekali dengan mereka. Lalu kenapa ada pembelaan kepada channel jurusela? Masih ada beberapa ihtimal, kan? Mungkin na'am, ihtimal, kemungkinan apakah memang asatidah menyetujui, ini kan kemungkinan kan, sehingga jangan tahdir. Atau kalau asatidah tidak menyetujui, mungkin takut kalau misalnya channel itu ditahdir, mungkin akan ada dampak kepada asatidah. Padahal sudah dijawab oleh Ustaz Abdul Wahab. Ustaz, ini kan yang buat kesepakatan siapa? Asatidah Ambon ini. Bukan asatidah di Jawa. Jadi kalau jurusela mau marah, sama Ustaz Abdul Wahab dan asatidah di sana kan harusnya begitu. Nggak usah takut. Lalu kenapa ketakutan berlebihan? Ini kan Ambon dan dituliskan yang membuat kesepakatan siapa? Ada apa? Apakah benar asatidah seperti yang disampaikan di sini? Nahnu natabarra'u awwalan wa akhiran min jami' tilkal qanawat min ayyi tarafin kana wala alaqata lana bihi min qablu min ba'd. Betul-betul tidak ada alaqah, tidak ada hubungan. Bahkan apa yang disebutkan Ustaz Ayyub kepada Ustaz Abdul Wahab Lumayyah hafizahullah, bahwa bisa jadi dalam channel jurusela ada ulamanya. Subhanallah. Jadi kalau kalimatnya demikian seakan-akan ada sisi apa? Pembenaran terhadap channel tersebut, kan. Nah, Allahul Musta'an. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengetahui. Ma yubayyitun. Apa yang disembunyikan. Nah, Allahul Musta'an. Maka benar kata Syekh Abdullah bin Abdul Bukhari di dalam sautiyah beliau, dalam nasihat sautiyahnya, kalau seandainya channel ini, channel gogo ini tidak mendapatkan celah, tidak mendapatkan pintu, maka mereka tidak akan berani lancang. Kamu kenapa berani lancang? Karena ada celah, ada pintu, sehingga mereka berani berbuat lancang, merusak ukhuwah salafiyah di Indonesia, bahkan berani menyerang, menjatuhkan masyayikh seperti Syekh Arafat, Syekh Abbas, Syekh Abdul Ghani, dijatuhkan oleh mereka tanpa ada sedikit pun pembelaan dari asatidah jumhur ketika nama-nama masyayikh tersebut dijatuhkan. Allahumma musta'an. Ikhwani fi din rahimana wa rahimakumullah. Kemudian ada poin kelima, wa nansahu marratan ukhra ala jami'i ashabil wasa'il i'lam 'amatan sawa'un ma kanat fi halati WhatsApp awil hisabati syakhsiyati awil majmu'at awil qanawati awil rasail alal khas mithlu WhatsApp wa Telegram wa wasail tawasul al-ijtima'i wa kada al-wasail al-ukhra nansahuhum bi'adami ta'arrud fil khilafat al-hasilati wa tahyijiha wal khawdi fiha wa adami al-muhatarati wal khusumati fiha. Sehat yang bagus. Betul-betul menasehati, sekali lagi kami menasehati sekali lagi kepada semua pemilik
wasail i'lamil am secara umum kepada memiliki apa? Medsos ini. Wasilah-wasilah tadi i'lam yani. Nah, media-media komunikasi, nah, medsos. Sama saja apakah nah fi halati WhatsApp dalam bentuk WhatsApp ataupun hisabat-hisabat syakhsiyah pribadi yang sifatnya akun-akun pribadi, naam ataupun majmuat, grup-grup, naam ataupun channel-channel ataupun rasail alal khas secara khusus, risalah secara khusus seperti misalnya tulisan-tulisan secara khusus misalnya melalui WhatsApp, Telegram ataupun wasail tawasul ijtimai wa kadal wasail ukhra demikian dan wasilah-wasilah lainnya kami nasihati kepada mereka semuanya untuk tidak ta'arrud fil khilafat, betul-betul untuk tidak masuk ke dalam perselisihan-perselisihan yang terjadi wa tahyijiha dan tidak memberikan tahyij apa? Tahyij ya memprovokasi dan memanas-manasi wal khawdu fiha dan terus-menerus masuk berbicara dalam masalah tersebut wa ada min muhatarat dan menasihati untuk tidak terjadi muhatarat saling perdebatan wal khusumatu fiha. Nasihat yang bagus. Nah, barakallahu fikum. Poin ke-6, naltazimu bima qad nasahana, naltazimu. Nah, poin ke-6 lihat. Naltazimu kami berpegang teguh beriltizam dengan apa qad nasahana dengan apa yang telah dinasihatkan kepada kami Syekhuna Al-Allamatu Abdullah Ibnu Abdurrahim Al-Bukhari. Kami beriltizam, berkomitmen dengan apa yang telah dinasihatkan oleh guru kami Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dalam sautiyah beliau, dalam fi sautiyah fadilatihi, dalam sautiyah beliau, yaitu yang dimaksud sautiyah tanggal 4 Syawal tahun 42 Hijriah atau 16 Mei 2021. Nah, demikian pula kami beriltizam dengan wasaya ulama. Wasaya ulama 10 Rajab tahun 1442 Hijriah. Nah, al-muwafiq yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari tahun 2021. Berarti poin 6 ini asatidah jumhur, perhatikan. Asatidah jumhur betul-betul beriltizam berkomitmen dengan isi wasaya ulama dan isi nasihat Syekh Bukhari hafizahullah akan begitu. Nah, kita lihat apakah hal ini benar, jujur dan sungguh-sungguh diwujudkan janji ini. Buktinya apa? Buktinya setiap ada ikhwah banyak terjadi yang ikut menyebarkan nasihat Syekh Bukhari hafizahullah, baik sautiyahnya maupun transkripnya dan terjemahannya, dan itu disampaikan di grup-grup yang masih bergabung dengan salafiyin atau di dalamnya ada asatidah yang bersama asatidah jumhur, mesti ikhwan tadi atau banyak dari kalangan ikhwan yang mendapatkan penyikapan. Betul? Apakah dijapri untuk menghapus postingan itu? Ataukah dikeluarkan dari grup? Ataukah grupnya dikunci? Iya kan? Bahkan ada yang dipanggil kemudian disuruh dikeluarkan anak-anaknya dari mana? Terjadi ketika memposting fatwa-fatwa ulama. Sementara di dalam bayan iltizam poin 6 ini, asatidah telah beriltizam berkomitmen untuk apa? Untuk akan menjalankan, berjanji ini, berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh dalam wasaya ulama dan nasihat Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Sampai sekarang pemecatan, pemberhentian, pengusiran terjadi. Bahkan di Ambon, terjadi ketika salah seorang mudaris, salah seorang pengajar, mereka tidak mengikuti arahan asatidah jumhur,
tetap berangkat mengikuti daurah para masyayikh, yaitu daurah Imam Muzani, maka ketika seorang mudaris tadi tinggal di salah satu rumah yang mungkin dikatakan kalau ini rumah dinas ya. Nah, itu harus keluar. Dan ketika seorang ustadz dari bertahan di sana, diputuskanlah aliran air ke rumah tadi. Subhanallah. Di sana ada keluarganya. Tidak cukup dengan pemutusan air, diputus listriknya. Bahkan mengajukan permintaan khusus kepada mungkin yang ada kaitan dengan kantor PLN untuk mencabut TK. Wakaf terjadi. Nah, bahkan terakhir ketika listrik bisa disambungkan lagi oleh ikhwah kita di sana, listrik juga bisa diusahakan lagi, akhirnya dari PLN memasang lagi, terakhir mengirimkan surat penegasan bahwa kalau sampai tanggal, ingat kami 15 Februari, ini tidak mau keluar dari rumah tersebut, maka akan mengajukan dengan jalur hukum. Ya, sampai saat ini di mana-mana. Subhanallah, ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Seandainya asatidah tadi betul-betul berpegang teguh sejak bayan iltizam ini diwujudkan, dilaksanakan, maka apa? Maka akan cepat selesai muskilah. Dan satu informasi yang kami sampaikan bertentangan dengan poin ke-6 ini. Bahwa Pak Syamsul yang di Jember ya. Suatu saat beliau menyampaikan ketika mendampingi Ustaz Lukman daurah di tempat kami di Ciamis, menyebutkan kisah bahwa beliau sebelum berangkat ke Ciamis kurang lebih 1 pekan, masih mungkin kurang lebih berarti bulan-bulan ini sekitar 3 bulan yang lalu, kurang lebih dalam rentang 3 bulan ini, itu beliau berjumpa dengan Ustaz Abdul Somad di sebuah kereta dalam perjalanan. Dan terjadi pembicaraan yang cukup panjang terkait fitnah. Dan di antara ucapan yang kami nukilkan berkaitan dengan hal ini, yaitu bahwa Ustaz Abdul Somad menyatakan kepada Pak Syamsul bahwa beliau tidak percaya dengan wasaya ulama. Nah, sampai ada perkataan bagaimana di sini disebutkan Syekh Rabi. Sementara Syekh Rabi kan sudah sakit. Nggak bisa ketemu dengan beliau. Jadi beliau nggak percaya itu wasaya ulama, wasaya nasihatnya Syekh Rabi. Maka kata Pak Syamsul, kan sudah dijelaskan sama Ustaz Abdul Harith bahwa beliau menyampaikan dalam surat-surat asatidah tersebut melalui putra beliau, Syekh Rabi. Keluar nasihat tersebut kan sudah ada. Maka kata Pak Syamsul, Ustaz, kepada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Haris ada. Nah, di Jember, tetangga anak, kalau Ustaz nggak percaya itu wasaya ulama, kenapa tidak mendatangi Ustaz Abdul Haris kemudian tanyakan? Tapi apa jawaban beliau? Bahwa anak tidak percaya sama Abdul Haris. Baik, ini sebuah informasi barakallahu fikum yang kami sampaikan dan bisa antum tanya kepada Pak Syamsul terkait ini, bahwa apa yang dituliskan dalam asatidah pada poin 6 ini, bahwa kami berpegang teguh dengan apa yang telah dinasihatkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Bukhari dalam sautiyahnya, juga dengan wasaya ulama, maka terjadi apa? Tanakut. Nah, ternyata salah satu dari asatidah yang menandatangani bayan iltizam ini saraha mengatakan bahwa beliau tidak percaya dengan wasaya ulama. Itu adalah nasihat di antara nasihat Syekh Rabi' Ibn Hadi hafizahullah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dilanjutkan di sini, anna man lam yataqayyad
bihadza fahuwal mas'ulu wahdahu an tabi'ati fi'lihi. Bahwasanya barang siapa yang dia tidak berpegang terkait dengan apa yang disebutkan dalam bait iltizam ini, maka dia bertanggung jawab terhadap semua dampak dari perbuatan. Berarti dianggap telah keluar dari apa yang dipegang, dijadikan iltizam oleh asatidah. Allah musta'an. Dan ternyata keadaannya tadi demikian. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Kemudian di akhir bayan iltizam asatidah di sini, asatidah jumhur yang kami sebutkan nama-nama tadi, mengatakan nashkuru fadilata masyayikhina hafidhahumullahu ala ihtimamihim bi abnaihim wa ala irsyadatihim wa tawjihatihim fajazahumullahu anna khairan wa baraka fi ilmihim wa juhudihim. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hari Sabtu tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1442, 3 tahun yang lalu ya. Kemudian al-muwafiq dan bertepatan dengan tanggal 7 Agustus tahun 2021 Masehi. Abna'ukum al-akh Muhammad bin Umar As-Sawid, al-akh Usama bin Faisal Mahri, al-akh Abdul Jabbar, al-akh Abdul Somad bin Salim Bawazir, al-akh Syafruddin, al-akh Afifuddin, al-akh Qamar Zainuddin. Kemudian surat ini dikoreksi oleh Syekh Abdullah bin Abdul Bukhari, dilihat, disetujui. Setelah disetujui, maka dikirimkan kepada asatidah yang berada di Jember, yaitu Ustaz Luqman, Ustaz Ruwaifi, dan Ustaz Abu Amr Ahmad Al-Qiyan. Kemudian asatidah, ada Ustaz Luqman dan yang bersamanya, beliau mengatakan bismillahi walhamdulillahi nuqirdu ikhwanana wa nu'ahiduhum ala ma katabu wa naltazimu bima iltazamu. Menjawab kami, menerima, mengakui, menetapkan apa yang disebutkan saudara-saudara kami dari asatidah tadi, dan kami pun nu'ahiduhum, yakni betul-betul mengadakan sepakatan dengan asatidah tadi atas apa yang mereka tulis. Dan ini yang suluh tadi yang ditulis oleh asatidah kan. Kemudian diterima oleh asatidah Jember. Wa naltazimu bima iltazam, kami pun beriltizam, berkomitmen dengan apa yang mereka asatidah beriltizam. Barakallahu fikum. Kami melihat sampai saat ini al-asatidah tadi, Ustaz Luqman, Ustaz Ruwaifi, Ustaz Ahmad Al-Fiyan, ini senantiasa terus menyuarakan apa yang disebutkan dalam wasaya ulama, dalam Sahih Bukhari, sehingga kami melihat barakallahu fikum bahwa pihak yang beriltizam dengan apa yang disebutkan tadi adalah Al-Ustaz Luqman, Ustaz Ruwaifi, Ustaz Ahmad Al-Fiyan. Adapun dari asatidah jumhur yang membuat iltizam atau bayan iltizam ini, kami sebagaimana kami telah menjelaskannya, di sana banyak terdapat perkara-perkara yang tanakut, bertentangan dengan apa yang mereka tuliskan. Maka sampai saat ini wahai asatidah, kami tetap menunggu pelaksanaan, perwujudan yang telah antum lisankan dan antum tuliskan dalam bayan iltizam. Karena ini adalah janji. Sekali lagi, ini adalah janji yang telah disebutkan dan bahkan telah disetujui oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan di majlis ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini hanyalah mimbab tambahan penjelasan. Dari penjelasan yang telah diberikan oleh asatidah terkait keadaan fitnah ini. Yang kedua tadi untuk mengukur, menakar kadar kejujuran dan kesungguhan asatidah yang tertulis namanya dalam bayan iltizam, yang membuat bayan iltizam ini dalam mewujudkan apa yang telah mereka sebutkan, mereka janjikan dalam bayan iltizam. Wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan sampai di sini.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semakin menambah wawasan, pengetahuan, ilmu kita terkait keadaan fitnah ini. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.